This is the big fight. This is the big fight. Dustin Poirier and Benoit Saint-Denis. That Saint-Denis guy is a fucking killer. He's such a killer. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Perlahan tapi pasti, atlet-atlet generasi baru mulai mengambil alih panggung MMA ini. Sebagaimanapun kita mencintai kisah para bintang-bintang yang telah menemani perjalanan kita dalam menyaksikan kompetisi MMA ini, kita harus menyadari bahwa pada akhirnya waktu mereka akan tiba juga. Baru saja kemarin kita melihat seorang juara sedominan Alexander Volkanovski yang bahkan sempat menduduki posisi fighter terbaik sebagai pound for pound itu pun tidak bisa lari dari kenyataan bahwa usia tidak bisa bohong. Dalam olahraga ini pun tidak hanya usia saja yang membuat atlet memiliki batas masa prima, tapi juga kehancuran-kehancuran yang mereka derita selama bertahun-tahun tidak hanya dalam pertandingan, namun juga dalam latihan. Dan itulah yang terjadi pada idola kita, Dustin The Diamond Poirier. Dustin memang ditempa oleh panas dan benturan, namun kini ia sudah mencapai usia 35 tahun. Dan besok adalah pertandingan profesionalnya yang ke-40. Sang berlian mungkin sudah pada batasnya, dan benturan kali ini mungkin akan menghancurkannya berkeping-keping. Lawan yang digadang-gadang akan menghancurkannya itu adalah fighter lapar dari generasi muda yang masih berusia 28 tahun. Dia adalah Benoit God of War Saint-Denis, di mana pertandingan mereka akan disiarkan live dan gratis hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Mola. Dan seperti biasa, di akhir video Radio Tempur akan memberikan prediksi. Tapi sebelum itu, mari kita lebih mengenal sosok Benoit Saint-Denis ini. Benoit Saint-Denis adalah seorang mantan pasukan khusus Tentara Nasional Prancis, SAS, atau Special Air Service. SAS adalah sebuah kesatuan pasukan khusus yang merupakan bagian dari Angkatan Darat Britania yang telah menjadi model dan inspirasi bagi berbagai pasukan khusus di dunia, dan bahkan termasuk bagi Kopassus dan beberapa pasukan khusus lainnya di TNI. Kita biasa melihat SAS sebagai karakter tentara yang bisa kita mainkan di Counter-Strike. Tidak disangka, sekarang tentara tersebut berlaga di UFC. Saint-Denis bertugas di SAS dalam operasi di Mali dan perang melawan grup teroris di Afrika Barat. Saint-Denis dianugerahi Medal of Nation Gratitude dan Combatant Cross di tahun 2017 atas pengabdiannya tersebut. Kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri masa baktinya di tahun 2019. Benoit Saint-Denis baru terjun ke dunia MMA di usia 24 tahun. Namun berkat latar belakang keluarga, di mana ayahnya merupakan seorang juara judo, serta karirnya di militer, membuat Saint-Denis mampu dengan cepat menguasai dunia combat sport ini. 9 kemenangan beruntun dan finish-finish brutal membuatnya bergabung dengan UFC. Namun saat itu, ia berada dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan. Dalam UFC 267, Blachowicz versus Teixeira tanggal 30 Oktober 2021, Elizeu Zaleski kehilangan lawan karena menarik diri, membuat UFC harus mencarikan lawan mendadak bagi Zaleski. Dan Saint-Denis dipanggil untuk bertanding dengan persiapan short notice dan di berat welterweight, yang mana bukan berat naturalnya. Dan akibat kondisi ini, Saint-Denis akhirnya kehilangan rekor tidak terkalahkannya. Namun sikapnya yang siap bertanding kapan saja dan ketangguhannya di pertandingan itu membuat UFC memutuskan untuk meneruskan dan menerima Saint-Denis bergabung menjadi atlet UFC. Dan keputusan itu tepat, karena setelah debut pahitnya, Saint-Denis melaju dengan 5 kemenangan beruntun, di mana semuanya ia selesaikan dengan finish, baik submisi-submisi tajam maupun knockout-knockout brutal. Di mana knockout terakhirnya adalah head kick yang langsung mematikan Matt Frevola yang padahal menjadi favorit di pertandingan itu. Bicara tentang head kick, itulah yang baru saja dialami oleh sang veteran Dustin Poirier. Mimpi Dustin Poirier sejak bergabung dengan UFC adalah untuk menjadi seorang juara dunia. Bisa dibilang Dustin adalah fighter terbaik yang belum pernah menjadi juara. Sayang, ia harus berkarir di divisi paling brutal di UFC Lightweight. Kesempatan pertamanya meraih sabuk gagal ketika ia dicekik oleh Khabib.
dalam post-fight press conference, Dustin menangis dan putus asa apakah ia ingin melanjutkan karirnya atau tidak. Setelah itu kesempatan kedua datang, dan lagi-lagi gagal berkat cekikan, kali ini oleh Oliveira. Dan dalam post-fight press conference, Dustin kembali menangis dan putus asa. Setelah itu Dustin menyatakan bahwa ia tidak ingin bertanding apabila bukan untuk meraih sabuk atau melawan bintang. Ia tidak mau lagi menempuh jalur berdarah melawan kontainer-kontainer muda untuk mendapatkan hak memperebutkan sabuk. Itulah mengapa ia diberikan Michael Chandler, dan setelah itu perebutan sabuk juara BMF melawan Justin Gaethje. Namun sayang, Justin bisa membalaskan kekalahannya secara mengejutkan melalui head kick tadi. Setelah itu gue pikir Dustin akan kembali menangis dan makin putus asa. Namun ternyata, secara mengejutkan, Dustin berani mengambil jalur berdarah melawan kontainer muda yang bahkan di luar ranking 10 besar. Banyak yang beranggapan mungkin Dustin sudah tidak lagi mencari sabuk dan hanya mencari uang. Dengan kata lain, api kompetisinya mulai redup. Ditambah lagi dalam interviewnya bersama Brett Okamoto yang sudah menyinggung-nyinggung akhir dari perjalanan karirnya. It's like, are you starting to think about the end or not? I mean, I know it's coming. I can't do this forever. I'm 35 years old. This is my, I don't know how many 40th professional fight. I have a lot of amateur fights as well. You know, I have a family to be there for. Meskipun ucapan Dustin ini memang realistis, namun kita tidak bisa pungkiri bahwa ucapan ini terdengar seperti sebuah kepasrahan. Ditambah fakta nyata bahwa ia baru saja kalah knockout melalui head kick, membuat Dustin Poirier yang merupakan mantan juara interim dan bertahun-tahun di jajaran elit ini menjadi underdog melawan fighter muda ranking 12 yang bahkan belum teruji. Dustin Poirier di angka plus 145 sebagai underdog dan Benoit Saint-Denis di angka minus 175. Bandar pasti melihat apa yang baru saja terjadi pada Volkanovski usai menerima head kick dari Islam, dan yang terjadi pada Usman setelah menerima head kick dari Leon Edwards. Ditambah lagi usia Saint-Denis yang baru 28 tahun dan latar belakangnya sebagai pasukan elit. Setiap fighter memang memiliki insting membunuh, tapi hanya sedikit fighter yang memiliki insting membunuh yang benar-benar pernah membunuh. Dan itulah Benoit Saint-Denis. Tapi meskipun sejarah menunjukkan data dengan jelas dan rambu-rambu pensiun sudah mulai nampak, hati gue sebagai fans tidak bisa bohong. Jadi Pak RT memprediksi Dustin Poirier akan tetap bersinar dengan memenangkan pertandingan melalui TKO di ronde ketiga. Mungkin prediksi ini malah jatuhnya seperti doa dan bukan analisis, tapi ya namanya juga fans. Alasan gue adalah Dustin tidak pernah kalah ketika tertekan. Ia selalu kalah berkat serangan one hit KO seperti counter McGregor dan head kick surprise dari Gaethje. Saint-Denis memang memiliki serangan ini yang ia buktikan dalam knockout-nya pada Matt Frevola. Tapi gua rasa tendangan ini bisa mendarat karena Frevola yang ceroboh. Gua rasa Dustin akan lebih disiplin berkat kekalahan terakhirnya dan balik akan balas menggempur di ronde-ronde akhir. Dan fakta menarik, selama berbelas-belas tahun berkarir dan dalam 39 jumlah partai yang sudah diarungi Dustin Poirier, tidak pernah sekalipun Dustin kalah 2 kali berturut-turut. Ia selalu kembali bangkit usai kalah di pertandingan terakhirnya. Gimana prediksi brothers kalian? Jangan lupa submit prediksi kalian ke molafightclub.com. Kali ini, Mola punya kaos official Venom Dustin Poirier bagi prediktor yang mendapatkan poin tertinggi di minggu ini. Langsung login ke molafightclub.com menggunakan akun Mola kalian. Kemudian, prediksi deh. Kalau Pak RT, Dustin Poirier melalui TKO di ronde ketiga. Jangan lewatkan pertandingan mereka dalam UFC 299 yang akan tayang live hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat, gratis hanya di Mola. Dan buat brothers kalian yang ada di Jakarta, kita ngadain nobar bareng lagi di Broworks Senayan City. Langsung cek Instagram Mola untuk informasinya. Demikian video Fight Week kali ini. Sampai bertemu di video Fight Recap-nya ya. Terima kasih.